Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Dian Intansari, mahasiswa S1 Intek Akuntansi angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 hingga 2018. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Anda Rahmi Desriani, MSI AKCA, dan juga kepada dosen penelaah saya, dan juga kepada teman-teman audiens. Baiklah, langsung saja overview pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 yaitu penutup. Langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di dalam menjalankan perusahaan, setiap pemilik, manajer, dan investor sangat membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Kinerja merupakan alat untuk mengukur prestasi kerja suatu perusahaan atau badan usaha sehingga dapat diketahui perkembangan kondisi operasional perusahaan. Melalui penilaian kinerja perusahaan dapat memperoleh tolok ukur landasan kebijakan yang akan diterapkan pada masa yang akan datang, agar tujuan utama dapat diwujudkan. Salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja perusahaan ini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi utama posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang sangat penting bagi sejumlah pemakai atau penggunanya dalam mengambil keputusan ekonomi. Dari beberapa komponen laporan keuangan yang menjadi perhatian utama investor adalah arus kas dan laba. Informasi arus kas memberikan nilai plus bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu, antara laporan arus kas dan laba akuntansi tidak bisa dipisahkan. Kedua laporan tersebut memiliki hubungan yang kuat terhadap harga saham yang terbentuk dari informasi masing-masing laporan. Laporan arus kas memberikan informasi kepada para pemakai laporan untuk mengevaluasi terjadinya perubahan dalam aktiva, struktur keuangan, dan ability perusahaan dalam menghasilkan profit, dan memungkinkan para pemakai laporan untuk mengembangkan modal dalam menilai dan membandingkan aliran kas di masa yang akan datang yang terjadi pada perusahaan. Laporan arus kas ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, di mana arus kas tersebut memiliki pengaruh yang baik terhadap return saham. Namun, arus kas operasi lebih diperhitungkan daripada arus kas investasi dan arus kas pendanaan, karena arus kas operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan yang digunakan untuk memelihara operasi perusahaan, melunasi pinjaman, dan membayar dividen. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan yang disediakan dengan tujuan membantu menyediakan informasi dalam menilai kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan laba representatif dalam jangka panjang, serta memprediksi laba dan menaksir risiko dalam investasi ataupun kredit. Namun, seringkali laporan keuangan sebagai informasi kinerja perusahaan yang bagus, terutama dalam laporan arus kas operasi dan laba tidak diikuti dengan kenaikan harga saham, sehingga berdampak pada tingkat pengembalian atau return saham yang diharapkan oleh investor. Dalam berinvestasi, cenderung investor ataupun calon investor biasanya akan tertarik pada tingkat pengembalian atau return untuk diharapkan pada masa yang akan datang relatif terhadap risiko perusahaan tersebut. Artinya, tingkat risiko yang dihadapi oleh investor ataupun calon investor sesuai dengan return yang akan diterima. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu: pertama, apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 hingga 2018? Dan yang kedua, apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2018? Adapun tujuan penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu: pertama, untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2018. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh
pengaruh laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2018. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama bagi penulis, dapat memperluas pola pikir, wawasan, dan pengetahuan tentang pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, bagi universitas, dapat digunakan sebagai bahan acuan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisa pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham. Dan yang ketiga, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, khususnya perusahaan sektor konstruksi dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan memaksimalkan harga saham perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu landasan teori. Laporan arus kas. Menurut PSAK nomor 2, arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas. Kas terdiri dari saldo atau cash on hand dan rekening giro. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dengan jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Laporan arus kas disusun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang biasanya dituntut untuk mengembalikan kas kepada pemilik dan kreditur yang harus dibayar dengan kas, sehingga banyak yang mengambil keputusan menginginkan suatu laporan yang difokuskan pada kas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan dan pengeluaran entitas selama periode tertentu. Laporan arus kas dapat menggambarkan secara terperinci perubahan salah satu akun penting dalam laporan posisi keuangan, yakni akun kas. Informasi arus kas membantu para pemakai laporan untuk memahami hubungan antara laba dan arus kas dalam memprediksi arus kas operasi di masa yang akan datang. Serta informasi arus kas ini juga membantu menjelaskan perubahan dalam akun-akun neraca seperti kenaikan hutang jangka panjang dan juga memberikan informasi tentang kegiatan investasi dan pembiayaan. Selanjutnya, arus kas operasi. Menurut PSAK nomor 2, arus kas dari aktivitas operasi adalah jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasional perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapat perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi pendapatan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, penerimaan dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa. Yang keempat, pembayaran kas kepada karyawan. Yang kelima, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya. Dan yang keenam, pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Dan yang terakhir, penerimaan dan pembayaran kas dan kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Menurut Squason, menyatakan ada dua metode yang dapat digunakan dalam perhitungan dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung terutama sekali adalah pengujian item laporan laba rugi kas dengan tujuan pelaporan berapa banyak kas yang diterima atau dibayarkan di dalam asosiasi dengan item ini. Untuk mempersiapkan bagian aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung ini, seseorang harus menyiapkan setiap item laporan laba rugi untuk efek akrual. Bisa dikatakan bahwa metode langsung merupakan metode di mana laporan arus kas harus memuat penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto berdasarkan kelompok utama dari aktivitas operasi. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini dimulai dengan laba bersih sebagaimana dilaporkan pada laporan laba rugi dan menyesuaikan jumlah akrual untuk item apapun yang tidak mempengaruhi arus kas. Metode tidak langsung ini merupakan metode yang menyajikan arus kas dengan jalan menyesuaikan laba atau rugi bersih dengan pengaruh dari transaksi bukan kas.
penanggulangan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas dan pendanaan. Selanjutnya yaitu laba akuntansi. Laba merupakan selisih positif antara pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan laba. Unsur yang menjadi pembentukan laba adalah pendapatan dan biaya. Hariri dan Ghazali menyatakan bahwa pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Laba akuntansi itu sendiri mempunyai definisi laba bersih setelah pajak yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Belkawi menyatakan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran biaya atau expense dalam bentuk cost historis. Dan yang kelima, laba akuntansi menghendaki adanya perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan. Selanjutnya, return saham. Pada kegiatan perdagangan saham, investor akan mengharapkan adanya return saham. Saham merupakan komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar modal dengan tingkat risiko paling tinggi. Dikatakan demikian karena risiko yang muncul akibat dari ketidakpastian return yang diperoleh investor, karena memang sifat saham di mana nilai return yang diperoleh berdasarkan residual claim. Artinya, besaran return tergantung dari tingkat laba yang dihasilkan. Menurut Pradono dan Julius, saham suatu perusahaan bisa dinilai dari pengembalian atau return yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Menurut Horn dan John, return saham atau yang biasa disebut dengan return merupakan pembayaran yang diterima karena hak kepemilikannya ditambah dengan perubahan dalam harga pasar yang dibagi dengan harga awal. Brigham dan Houston menyatakan bahwa return atau tingkat pengembalian adalah selisih antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang diinvestasikan. Tingkat keuntungan investasi dalam saham di pasar modal sangat ditentukan oleh harga saham yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memprediksi return yang akan diterima pemodal harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Faktor yang mempengaruhi return suatu investasi meliputi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan meliputi kualitas dan reputasi manajemen, struktur hutang, tingkat laba yang dicapai, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan sektor industri, serta faktor ekonomi dan sebagiannya. Apabila harga saham sekarang lebih tinggi dari harga saham sebelumnya, maka hal ini berarti terjadi keuntungan atau capital gain, dan return yang diterima akan bernilai positif. Dan begitu pula sebaliknya, apabila harga saham sekarang lebih rendah daripada harga sebelumnya, maka hal ini berarti terjadi kerugian atau capital loss, dan return yang diterima bernilai negatif. Pada penelitian ini, return yang dihitung merupakan return tahunan yang diperoleh dari selisih antara harga penutupan dengan harga awal dibagi dengan harga saham awal. Selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal menurut Fahmi adalah tempat di mana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham atau stok dan obligasi atau bond dengan tujuan dari penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan. Ada 4 tipe pasar modal, yaitu pertama pasar perdana atau primary market. Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar ini. Surat berharga yang baru dikeluarkan dapat berupa penawaran perdana ke publik atau tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah go public. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Surat berharga yang sudah beredar diperdagangkan di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu pasar ketiga. Pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar sekunder tutup. Pasar ini dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar sekunder tutup. Yang keempat, pasar keempat. Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan oleh institusi yang berkapasitas besar untuk menghindari komisi broker.
Berdasarkan Kepres nomor 53/1990 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan pasar modal adalah bursa efek. Sedangkan bursa efek menurut Undang-Undang nomor 8/1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Menurut Darmaji dan Hendy, pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan antara pihak investor dan pihak issuer. Pasar modal juga dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Menurut Tandeilin, jenis sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek adalah sebagai berikut, yaitu saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, reg issue, waran, dan reksadana. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer di antara instrumen-instrumen pasar modal lainnya. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. H1. Arus kas operasi berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 hingga 2018. H2. Laba akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek periode tahun 2015 hingga 2018. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pertama, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 hingga 2018. Dan teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Lalu, metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa data laporan keuangan dari perusahaan sektor properti, real estate, dan building construction, subsektor building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2018. Data diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, variabel penelitian. Pada penelitian ini, variabel independennya terdiri dari arus kas operasi dan laba akuntansi. Untuk arus kas operasi dihitung sebagai perubahan arus kas operasi, yaitu selisih antara kas yang diperoleh atau digunakan untuk operasional periode sekarang dikurangi dengan kas yang diperoleh dari kegiatan operasional periode sebelumnya dibagi dengan kas yang diperoleh dari kegiatan operasional periode sebelumnya. Lalu laba akuntansi. Laba akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini dihitung sebagai perubahan laba akuntansi, yaitu selisih antara laba akuntansi yang diperoleh pada periode sekarang dikurangi dengan laba akuntansi yang diperoleh pada periode sebelumnya dibagi dengan laba akuntansi yang diperoleh pada periode sebelumnya. Lalu untuk variable dependent, yaitu return saham. Return saham pada penelitian ini dihitung sebagai harga penutupan saham pada periode sekarang dikurangi dengan harga saham pada periode sebelumnya dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya. Selanjutnya, metode analisis data. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yang pertama analisis statistik deskriptif, lalu uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Lalu, model regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini menggunakan uji statistik T. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2018.
Sektor konstruksi merupakan subsektor dari sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan di Bursa Efek Indonesia. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan fasilitas elektronik untuk memudahkan dalam pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 20, sehingga dapat menjelaskan variabel dengan lebih rinci dan detail. Perusahaan konstruksi berjumlah 17 dalam penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan mempunyai kriteria sampel pada perusahaan sektor konstruksi pada periode tahun 2015 hingga 2018. Adapun proses seleksi sampel yang dilakukan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel ini, di mana perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2018 berjumlah 17 perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan tidak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit yang berakhir pada 31 Desember dan tidak dipublikasikan secara lengkap dari tahun 2015 hingga 2018, terdiri dari 7 perusahaan. Dan laporan keuangan tidak disajikan dalam mata uang rupiah, tidak ada. Lalu perusahaan tidak memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator-indikator perhitungan yang dijadikan variabel pada penelitian ini pun juga tidak ada atau nol. Jadi total perusahaan pada penelitian ini berjumlah 10 perusahaan dan tahun pengamatannya terdiri dari 4 tahun sehingga jumlah sampel menjadi 40 buah. Hasil uji statistik deskriptif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah data yang diolah awalnya sebanyak 40 data dari 10 perusahaan sampel. Namun karena adanya beberapa data outlier yang menyebabkan data menjadi tidak berdistribusi normal, data tersebut dihilangkan. Sehingga dari 40 sampel data yang diolah menjadi 27 sampel data. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data tahun 2015 hingga tahun 2018. Hingga menjadi data akhir yang digunakan pada tabel berikut ini. Pada tabel ini menunjukkan hasil data statistik deskriptif yang telah diolah dari seluruh variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai min atau rata-rata, serta nilai standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terkecil dari hasil olah data yang dilakukan. Nilai maksimum menunjukkan nilai terbesar dari hasil olah data yang dilakukan. Sedangkan nilai min menunjukkan nilai rata-rata hasil olah data yang dilakukan. Dari tabel ini terlihat bahwa variabel arus kas operasi memiliki nilai minimum sebesar min 2,34 dan nilai maksimum sebesar 2,36. Dan nilai min atau rata-rata pada variabel arus kas operasi sebesar 0,1366 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,09929. Dan untuk variabel laba akuntansi memiliki nilai minimum sebesar min 1,04 dan nilai maksimum sebesar 1,32. Dan nilai rata-rata pada variabel laba akuntansi ini sebesar min 0,336 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,55514. Sedangkan pada variabel return saham memiliki nilai minimum sebesar min 0,59 dan nilai minimum sebesar 0,31 dan nilai rata-rata pada return saham sebesar min 0,1386 dengan standar deviasi sebesar 0,19587. Selanjutnya hasil uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen dijelaskan variabel independen lainnya. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki toleransi kurang dari 0,10 dan hasil variance inflation factor atau VIF juga menunjukkan bahwa tidak satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan model regresi yang diajukan bebas dari multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi.
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Apabila terjadi korelasi, maka dikatakan bahwa model tersebut terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan angka Debye Mason terlihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan pengujian autokorelasi yang terlihat pada tabel, menunjukkan bahwa nilai Durbin Mason sebesar 1,835. Sedangkan dari tabel Durbin Mason dengan signifikansi 0,05 dengan jumlah sampel 27 serta variabel independen sebanyak 2 variabel, diperoleh nilai DL sebesar 1,2399 dan DU sebesar 1,5562. Tidak terjadi autokorelasi jika D besar dari DU kurang dari 4 kurang DU. Maka dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa nilai DW terletak antara DU dan 4 DU. Data DU sebesar 1,5562 sehingga 4 kurang DU adalah sebesar 2,4438. Maka hasilnya adalah 1,835 besar dari 1,5562 kurang dari 2,4438. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer. Apabila variabel independen signifikansi secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaiknya, model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Pada tabel ini terlihat bahwa nilai signifikansi untuk arus kas operasi sebesar 0,471 dan untuk laba akuntansi sebesar 0,331 yang menunjukkan bahwa signifikansi dari kedua variabel ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Normal atau tidaknya dapat dilihat dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%. Maka distribusi data penelitian ini dinyatakan normal apabila memiliki nilai probabilitas atau signifikansi di atas 0,05. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan uji normalitas menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk variabel residual sebesar 0,546. dan signifikansi pada 0,927 di atas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual sudah terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, hasil analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan arah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah arus kas operasi dan laba akuntansi, sedangkan variabel dependennya adalah return saham. Pada tabel ini terlihat, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20, maka didapat persamaan regresi linier berganda model regresi sebagai berikut. Y sama dengan min 0,140 ditambah 0,026x1 ditambah 0,070x2. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap return saham, yaitu pertama nilai konstanta atau A sebesar min 0,140 menyatakan bahwa apabila tidak terdapat arus kas operasi dan laba akuntansi, maka return sahamnya sebesar min 0,140. Dan yang kedua, nilai koefisien regresi 0,026 atau X1
Pada variabel arus kas aktivitas operasi terdapat hubungan positif dengan return saham. Hal ini menunjukkan arus kas operasi satu satuan, maka return saham akan naik sebesar 0,026 dengan asumsi X2 tetap. Lalu yang ketiga, nilai koefisien regresi 0,070 atau X2. Pada variabel laba akuntansi terdapat hubungan positif dengan return saham. Hal ini menunjukkan bahwa laba akuntansi meningkat satu satuan, maka return saham akan naik 0,070 dengan asumsi X1 tetap. Lalu selanjutnya hasil koefisien determinasi. Pada tabel ini terlihat bahwa hasil koefisien determinasi menunjukkan hasil sebesar min 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar min 2,2%, dan sisanya sebesar 102,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir yaitu hasil uji T. Uji T yaitu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan tabel yang terlihat, dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, adanya pengaruh signifikan dan positif arus kas operasi terhadap return saham. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel arus kas operasi adalah sebesar 0,471. Ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dengan demikian dapat disimpulkan H1 ditolak karena tidak didukung oleh data dan tidak sesuai dengan ekspektasi penelitian. Lalu hipotesis kedua yaitu adanya pengaruh signifikan dan positif laba akuntansi terhadap return saham. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel laba akuntansi adalah sebesar 0,331. Ini lebih besar dari signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak karena tidak didukung oleh data dan tidak sesuai dengan ekspektasi penelitian. Maka berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa variabel arus kas operasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap return saham pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2018. Berdasarkan hasil analisis uji T, di mana angka signifikansi untuk variabel arus kas operasi adalah sebesar 0,471, ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Seno Judi Otomo, Ria Rahmawati, serta Reza Winanugroho yang menyatakan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap return saham. Tidak pengaruhnya variabel arus kas operasi terhadap return saham dimungkinkan terjadi karena arus kas operasi tidak mempunyai kandungan informasi dalam hubungannya dengan return saham seputar tanggal laporan keuangan. Tidak ada pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap adanya pengumuman informasi total arus kas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laba akuntansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap return saham pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2018. Berdasarkan hasil analisis uji T, di mana angka signifikansi untuk variabel laba akuntansi adalah sebesar 0,031, ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ria Rahmawati yang menyatakan bahwa laba akuntansi tidak berpengaruh terhadap return saham. Namun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Seno Judi Utomo dan Reza Winanugroho yang menyatakan bahwa laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penguji, bahwa laba akuntansi tidak berpengaruh terhadap return saham dapat dikarenakan harga saham yang cenderung menurun dari tahun ke tahun selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2015 hingga 2018.
Dan juga ini dapat disebabkan oleh faktor lain yang mana faktor tersebut tidak digunakan sebagai variabel pada penelitian ini. Sehingga pada penelitian ini laba akuntansi tidak memiliki hasil positif dan signifikasi terhadap return saham. Selanjutnya yaitu penutup. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan subsektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa arus kas operasi dan laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap return saham. Lalu saran dari peneliti yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah agar dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang lebih panjang dan juga menambahkan variabel-variabel penelitian yang lainnya sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari penelitian skripsi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.